Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Bahkan disamakan dengan al-bahaim, dengan hewan atau binatang, karena memiliki mata tapi tidak melihat, memiliki telinga tapi tidak mendengar, memiliki hati tapi tidak berpikir. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti al-an'am, binatang ternak, bahkan lebih sesat dari hewan atau binatang. Begitulah orang-orang yang musyrik, ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam neraka mereka akan kekal. Berbeda nanti dengan orang Islam yang bertauhid, dia punya dosa besar, belum Allah ampuni, maka masuk surganya bila Allah kehendaki, enggak langsung, transit dulu. Transit di mana? Neraka. Cuman transit di neraka. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah langsung, amin. Itu harapan kita. Makanya mudah-mudahan dosa kita Allah ampuni dan Allah maafkan kita, Allah terima taubat kita, amin ya rabbal alamin, sehingga suci. Oleh karena itu, kalau yang masih punya dosa dibersihkan dulu nanti, yang belum dapat pemaafan Allah. Dia beriman, dia bertauhid, maka dengan kehendak Allah orang itu bisa dimasukkan ke dalam neraka, tapi tidak kekal. Beda sama orang-orang yang musyrik, khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal. Orang yang beriman, bila Allah kehendaki ada dosa, ya, karena surga itu tempat yang suci, maka dia disucikan dulu, dibersihkan dulu dosa-dosanya di mana? Di dalam neraka. Setelah itu dengan kehendak Allah bisa dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Jadi lawan syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, lawannya adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal saleh. Jadi iman, amal saleh nggak bisa dipisahkan tuh. Kalau dia beriman, dia beramal saleh. Kalau dia beramal saleh, dasarnya karena iman. Seperti dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan antara iman dan amal saleh. Iman laksana pondasi bangunan. Kayak ini bangunan musola bisa berdiri karena ada pondasi,
Iman itulah laksana pondasi. Bangunan ini bisa berdiri karena ada pondasi. Begitulah iman begitu penting laksana pondasi, dan amal-amal soleh itu laksana bangunan yang berdiri di atas pondasi itu. Maka kalau orang berbuat baik di dunia, dia akan beriman. Kebaikan itu hanya dunia saja. Di akhirat dia merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa orang yang mencari agama selain agama Allah, ya, fala yuqbal minhu, enggak diterima amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di neraka di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Makanya alhamdulillah kita sudah sejak kecil sudah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Ini berkat siapa kita tahu Islam? Orang tua kita, kakek kita mengenal Islam, mengajarkan Islam. Ini semua salah satunya adalah berkat perjuangan para ulama dulu yang berdakwah di Indonesia. Kita dijajah berapa tahun? 350 tahun. Tapi alhamdulillah mayoritas umat Islam. Padahal Belanda itu menjajah bukan hanya sekedar mengambil rempah-rempah, bukan hanya menancapkan kekuasaannya, tapi dia menyebarkan dakwah itu Belanda. Karena dalam penjajah itu ada 3: gold, glossary, gospel. Kalau penjajahan ke negeri kita itu ada glossary, dia ingin menambahkan kekuasaan. Ada gold, dia mengambil harta, kekayaan, sumber daya alam, rempah-rempah. Nah yang ketiga gospel, dia menebarkan agama. Mengapa di Indonesia walaupun 350 tahun dijajah, Jepang menjajah, Portugis, Inggris menjajah, bangsa Indonesia mayoritas Islam, bahkan terbanyak sedunia, karena dakwah ulama-ulama, dakwahnya wali songo. Alhamdulillah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar jazaohum sawabun fil akhirah, balasan mereka nanti 'inda rabbihim, di akhirat, di sisi Allah Tuhan mereka, ala ma qaddamu minal iman wal amal as-salihah, atas apa yang mereka sudah berbuat, persembahkan iman dan amal-amal saleh. Apa balasannya? Jannatu 'adn, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, jannatu iqamah tajri min tahti kusuriha anharul jannah, mengalir di bawah istana-istana ahli surga nanti di akhirat itu anharul jannah, sungai-sungai surga. Ada sungai dari Laban, itu di surga itu. Mudah-mudahan kita masukkan ke dalam surga, amin. Tempat yang penuh dengan kenikmatan, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbin basar. Belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdetik dalam hati. Itulah surga, tempat penuh dengan kenikmatan. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawah istana-istana ahli surga itu dengan berbagai macam daripada kenikmatan sungai-sungai di dalam surga. Ada sungai dari madu, masya Allah. Ada sungai dari susu, masya Allah. Ada di Blok Sau sungai madu, ada. Paling juga sungai butak
Betul ya? Nggak ada sungai madu, sungai susu, itu ada diberikan nanti kepada ahli surga. Kalau makan minum tapi enggak buang air kecil, buang air besar, jadi apa? Keringat. Keringatnya wangi, masya Allah. Kok bisa keringat wangi? Jangankan di surga, jangankan di akhirat, di dunia aja Nabi kita Muhammad itu keringatnya wangi. Dalam riwayat dikumpulin sama istrinya tuh, dimasukin ke botol jadi parfum. Keren dah. Ada suami blok sawo dikumpulin sama bininya, itu keringat, kata bininya bau apa? Subhanallah, subhanallah. Tajri min tahtiha anhar. Itu balasan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Boleh enggak Pak Ustaz? Kita beramal pengen dapat surga, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Minta surga boleh enggak? Boleh. Sebagai motivasi kita. Tapi lama-lama pada akhirnya semakin tinggi orang ketakwaannya itu, yang ia harap pada akhirnya tingkat yang paling tinggi adalah apa? Mahabbah, cinta dia kepada Allah. Tapi di awal-awal tidak apa-apa, sebagai stimulan orang untuk beribadah, beramal soleh. Bahkan kata Nabi boleh, bahkan kalau engkau minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Surga apa? Firdaus. Jangan bilang begini, ya biarin dah, saya mah di surga di emperan dah, biarin dah. Orang kalau udah ngomong begitu di emperan ngomongnya, udah yakin masuk surga baik. Justru kata Nabi, kalau engkau minta surga, surga yang paling, biar di dunia ini semangat begitu. Masya Allah. Ahli surga enggak buang air kecil, ahli surga enggak buang air besar, jadi keringatnya buang. Masya Allah. Dan tingginya nanti dijelaskan situ nadirahat 60 hasta, seperti tingginya Nabi Adam alaihi salam, dan umurnya 33 tahun. Akhlaknya Allah jadikan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada dendam, enggak ada hasad, enggak ada dengki. Itu ahli surga, disucikan oleh. Maka kita sebelum dimasukkan ke dalam surga, kita berusaha juga untuk mensucikan hati kita dulu, jauh dari sombong, hasad, dengki, ria. Jauhkan, hilangkan penyakit-penyakit, akhlak-akhlak yang buruk di hati. Kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha abada. Kekal. Enggak mati, enggak sakit, enggak capek, enggak ada sedih. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya dalam kenikmatan. Tapi ahli neraka dalam kesengsaraan, la yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha, ahli neraka enggak mati. Kalau mati enggak merasakan apa? Azab. Enggak hidup. Karena kesengsaraan, penderitaan begitu hebat, tiada henti, seakan-akan tidak mendapatkan apa? Kehidupan. La yamutu fiha wa la yahya. Khalidina fiha, makithina fiha abada, la yamutun wa la yakhrujuna minha wa hum fi na'imin da'imin la yankhati. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Apa artinya? Radhiyallahu anhum bima qaddamu fi dunya minat ta'at wa fi'li salihat. Allah ridha dengan ahli surga
dengan amal soleh yang dilakukan di dunia dan dengan amal-amal ketaatan di dunia, waradu anhu, dan ahli surga juga ridha bima a'tahum minal khairat wal karamat, dengan apa yang diberikan ke mereka, kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha dengan perbuatan mereka, amal soleh mereka, ketaatan mereka, dan mereka ridho dengan balasan kebaikan kemuliaan yang Allah berikan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Masyaallah. Dzalika liman khasyiya rabbah, dzalikal jazaa was thawab. Balasan dan pahala yang baik itu liman khasyiya rabbah, liman khafallah wattaqa, bagi orang yang takut kepada Allah dan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, orang yang takut kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, wantaha an maksiati maula, dan dia tidak berani untuk melakukan maksiat, kedurhakaan, keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah dengan rahmatnya masukkan kita ke dalam surga, amin. Anak-anak kita, keturunan kita, orang tua kita, semuanya saudara kita, mudah-mudahan Allah masukkan semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Sadaqallahul azim, wallahu a'lamu bissawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.